Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah rumah tangga penuh pelajaran setiap hari. Namaku Nadia. Kalau ada yang bertanya, apa yang paling menyakitkan setelah putus cinta? Bukan karena ditinggalkan. Tetapi ketika orang yang pernah mengatakan mencintaimu, justru menjadi orang pertama yang menertawakan kehidupanmu. Dan aku pernah merasakan itu. 5 tahun yang lalu, aku berpacaran dengan seorang pria bernama Fajar. Kami bertemu saat masih kuliah. Fajar adalah laki-laki yang cerdas, pandai berbicara, dan selalu menjadi pusat perhatian. Selama 3 tahun kami bersama, aku percaya dialah jodohku. Aku bahkan sudah mengenalkan Fajar kepada kedua orang tuaku. Ayah dan ibu menerimanya dengan hangat. Setelah lulus kuliah, hidup kami mulai berubah. Fajar diterima bekerja di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Sedangkan aku memilih pulang ke kota kelahiranku. Aku membantu orang tuaku mengelola toko sembako kecil yang sudah berdiri puluhan tahun. Banyak teman kuliah menyayangkan keputusanku. Nadia, kamu lulusan sarjana. Kenapa cuma jaga toko? Aku hanya tersenyum. Bagiku, pekerjaan yang halal tidak pernah memalukan. Awalnya, Fajar mendukung keputusanku. Namun semakin lama, sikapnya mulai berubah. Ia sering membandingkan hidupku dengan teman-teman kami. Nadia, kamu nggak bosan? Setiap hari cuma di toko. Aku tersenyum. Enggak. Aku justru senang bisa bantu orang tua. Fajar hanya menggeleng. Kamu terlalu puas dengan hidup sederhana. Kalimat itu mulai sering keluar dari mulutnya. Beberapa bulan kemudian, Fajar dipromosikan menjadi supervisor. Gajinya naik. Ia mulai membeli mobil baru. Sering mengunggah foto di restoran mahal. Liburan ke luar negeri. Sedangkan aku masih memakai motor tua milik ayah. Masih mengenakan pakaian sederhana. Namun, aku tidak pernah iri. Karena aku tahu, kebahagiaan tidak selalu diukur dari kemewahan. Suatu sore, Fajar mengajakku bertemu di sebuah kafe. Aku datang dengan pakaian sederhana seperti biasa. Begitu duduk, ia langsung berkata, Nadia, aku rasa hubungan kita cukup sampai di sini. Aku terdiam. Kenapa? Fajar menghela napas. Aku ingin pasangan yang bisa berkembang. Bukan yang nyaman hidup di toko kecil. Dadaku terasa sesat. Namun aku tetap bertanya, menurutmu aku menghambat masa depanmu? Fajar mengangguk pelan. Aku sudah berada di lingkungan yang berbeda. Target hidup kita juga sudah beda. Aku menatapnya cukup lama. 3 tahun bersama. Ternyata berakhir hanya karena aku memilih tetap membantu orang tuaku. Aku tersenyum tipis. Kalau itu keputusanmu, aku menghargainya. Fajar terlihat lega. Mungkin ia mengira aku akan menangis atau memohon. Namun aku hanya berdiri, lalu mengucapkan satu kalimat. Semoga kamu benar-benar menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Aku pergi tanpa menoleh lagi. 6 bulan berlalu. Aku menjalani hidup seperti biasa. Toko sembako kami perlahan berkembang. Aku mulai menerapkan sistem penjualan online, menambah layanan antar, dan bekerja sama dengan beberapa warung kecil di sekitar kota. Ayah selalu berkata, kamu membawa banyak perubahan di toko ini. Aku hanya tersenyum. Aku tidak pernah berpikir untuk membuktikan apapun kepada Fajar. Aku hanya ingin membanggakan kedua orang tuaku. Suatu malam, saat sedang menghitung stok barang, ponselku berdering. Salah satu teman kuliah mengirim foto reuni. Di sana, aku melihat Fajar, masih tampak percaya diri. Di kolom komentar, ia menulis sesuatu yang membuatku hanya bisa tersenyum pahit. Untung dulu nggak jadi sama penjaga toko. Beberapa orang tertawa. Ada yang memberi emoji tertawa. Aku menutup ponsel perlahan. Tidak marah. Tidak membalas. Karena aku percaya, waktu selalu memiliki cara untuk menunjukkan siapa yang benar-benar sedang bertumbuh. Dan aku sama sekali tidak menyangka, beberapa bulan kemudian, orang yang menertawakan hidupku itu akan berdiri di depan tokoku dengan wajah penuh penyesalan, sambil membawa sebuah surat permohonan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, aku benar-benar berhenti mengikuti kehidupan Fajar. Aku menghapus nomor teleponnya, menghapus foto-foto kami, bahkan, aku tidak lagi membuka media sosialnya. Bukan karena membenci, tetapi karena aku ingin belajar melangkah. Aku tidak ingin terus hidup di masa lalu. Setiap pagi, aku membuka toko bersama ayah. Pukul 5 subuh kami sudah menerima kiriman beras, minyak goreng, gula, dan berbagai kebutuhan pokok. Awalnya, toko kami hanyalah toko sembako kecil di pinggir jalan.
Namun aku mulai mencoba banyak hal baru. Aku membuat akun media sosial untuk toko, mendaftarkannya ke aplikasi pemesanan, melayani pembelian grosir, bahkan menyediakan layanan antar untuk pelanggan lanjut usia. Ayah sering memperhatikanku sambil tersenyum. Kamu ini idenya banyak sekali. Aku tertawa kecil. Kalau nggak berubah, nanti kita kalah sama minimarket. Ayah mengangguk bangga. Pelan, usaha kami mulai berkembang. Warung-warung kecil dari desa sebelah mulai mengambil stok dari toko kami. Beberapa pemilik kantin sekolah juga menjadi pelanggan tetap. Gudang yang dulu sering kosong, kini hampir selalu penuh barang. Aku benar-benar sibuk. Sampai-sampai, aku hampir lupa pernah memiliki kisah bersama Fajar. Suatu saat sedang menata rak toko, ibuku datang membawa secangkir teh hangat. Nadia. Iya, Bu. Ibu senang lihat kamu sekarang. Aku tersenyum. Kenapa? Dulu setelah putus, kamu sering menangis diam-diam. Sekarang senyummu sudah kembali. Aku memeluk ibu, karena sekarang Nadia sadar. Bahagia itu nggak harus bersama seseorang, tapi juga bisa bersama keluarga. Ibu mengusap kepalaku dengan lembut. Beberapa hari kemudian, di kota kami diadakan reuni kecil alumni kampus. Awalnya aku tidak berniat datang. Namun sahabatku, Rani, terus membujuk. Datanglah. Sudah lama kita nggak kumpul. Akhirnya aku mengiyakan. Aku datang dengan pakaian sederhana. Kemeja putih, celana bahan hitam, sepatu yang sudah kupakai hampir 2 tahun. Aku tidak merasa perlu tampil mewah. Aku datang hanya untuk bertemu teman-teman lama. Begitu masuk ke aula, beberapa teman langsung menghampiri. Nadia. Wah, masih sama ya? Aku tertawa. Sama bagaimana? Sederhana. Aku hanya tersenyum. Tidak lama kemudian, Fajar datang. Ia mengenakan jas mahal, jam tangan bermerek, kunci mobil mewah sengaja diputar-putar di jarinya. Beberapa teman langsung mengerubunginya. Wah, sukses nih. Fajar tersenyum bangga. Non, saat matanya bertemu denganku, senyumnya berubah tipis. Ia berjalan mendekat. Hai, Nadia. Hai. Gimana kabarnya? Baik. Kamu masih di toko orang tuamu? Aku mengangguk. Iya. Fajar tertawa kecil. Berarti nggak berubah ya? Aku menjawab santai. Alhamdulillah. Masih diberi rezeki. Salah satu teman ikut bertanya, serius masih jaga toko? Fajar langsung menyahut. Makanya aku dulu bilang, Nadia ini terlalu cepat puas. Kalau terus begitu, sampai tua juga hidupnya segitu-segitu saja. Beberapa orang tertawa kecil. Aku tidak marah. Aku hanya memandang Fajar, lalu berkata pelan, semoga kamu selalu sukses. Hanya itu, tidak lebih. Jawaban itu justru membuat suasana menjadi canggung. Sepulang dari reuni, Rani meneleponku. Nat? Iya? Aku kesel banget sama Fajar. Aku tertawa kecil. Sudahlah. Dia berhak punya pendapat. Tugas kita bukan membalas, tapi menjalani hidup sebaik mungkin. Rani terdiam beberapa detik. Kamu berubah ya? Aku tersenyum. Bukan berubah. Cuma belajar. Kalau harga diri nggak perlu dibuktikan lewat adu mulut. 4 bulan kemudian, toko kami berkembang jauh lebih pesat. Aku berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok besar. Kami mulai menyuplai barang ke puluhan warung di 3 kecamatan. Ayah bahkan memutuskan menyewa gudang tambahan. Suatu pagi, saat aku sedang memeriksa stok di gudang baru, seorang karyawan datang tergesa-gesa. Mbak Nadia. Iya? Ada tamu. Katanya mau ketemu langsung sama Mbak. Siapa? Karyawan itu menggeleng. Nggak kenal. Tak. Dia bawa map coklat. Aku mengangguk lalu berjalan ke ruang depan toko. Begitu pintu kubuka, aku langsung berhenti melangkah. Di depan kasir, berdiri Fajar. Namun kali ini, tidak ada jas mahal. Tidak ada senyum sombong. Tidak ada mobil mewah yang dulu selalu ia banggakan. Ia tampak jauh lebih kurus. Wajahnya kusut. Dan di tangannya, tergenggam erat sebuah surat permohonan yang tampak sudah beberapa kali diremas. Saat mata kami bertemu, Fajar menundukkan kepalanya. Lalu berkata dengan suara lirih. Nadia, aku datang bukan untuk menertawakanmu lagi. Aku berdiri beberapa detik di depan pintu. Sulit mempercayai apa yang kulihat. Laki-laki yang beberapa bulan lalu begitu bangga memamerkan kesuksesannya.
kini berdiri di depan tokoku dengan wajah penuh kegelisahan. Ia tampak jauh berbeda. Kemeja yang dikenakannya kusut. Matanya dipenuhi lingkaran hitam. Tidak ada lagi jam tangan mahal yang dulu selalu dipamerkannya. Karyawan tokoku memandang kami bergantian. Mbak, perlu saya tinggal? Aku mengangguk pelan. Iya, tolong lanjutkan pekerjaan dulu. Setelah suasana agak sepi, aku mempersilakan Fajar duduk di ruang kecil di samping toko. Ruangan itu sederhana. Hanya ada sebuah meja kayu, beberapa kursi plastik, dan kipas angin yang terus berputar pelan. Dulu, Fajar sering mengatakan ia tidak betah berada di tempat seperti ini. Hari ini, ia justru datang sendiri. Aku menuangkan segelas air putih ke hadapannya. Silakan diminum. Fajar mengangguk pelan. Terima kasih. Namun gelas itu tidak langsung disentuh. Tangannya justru menggenggam erat map coklat yang dibawanya. Seolah-olah, map itu jauh lebih berat daripada yang terlihat. Aku membuka pembicaraan. Ada perlu apa, Jar? Fajar menarik napas panjang. Nadia, sebelum aku bicara, aku mau minta maaf. Aku hanya diam. Ia melanjutkan. Aku minta maaf karena pernah merendahkan hidupmu. Pernah menertawakan pekerjaanmu. Pernah merasa diriku lebih hebat. Aku mendengarkan tanpa memotong. Beberapa detik kemudian, Fajar tersenyum pahit. Kamu ingat waktu reuni? Aku mengangguk. Waktu aku bilang, hidupmu akan segitu-segitu saja. Aku masih diam. Aku menyesal. Sangat menyesal. Ia kemudian mendorong map coklat itu ke arahku. Nadia, tolong baca ini. Aku membukanya perlahan. Di halaman depan tertulis, surat permohonan kerja sama distribusi. Di bawahnya, tertera nama sebuah perusahaan distribusi bahan pokok. Aku mengernyit. Apa ini? Fajar menundukkan kepala. Perusahaanku. Maksudnya? Aku sudah keluar. Aku terkejut. Bukannya kamu baru naik jabatan? Fajar tersenyum getir. Itu dulu. Ia mulai bercerita. 3 bulan setelah reuni, perusahaan tempatku bekerja mengalami pengurangan besar-besaran. Banyak cabang ditutup, termasuk divisi tempatku bekerja. Aku mendengarkan dengan tenang. Awalnya aku yakin akan cepat mendapat pekerjaan baru. Tapi ternyata, persaingan jauh lebih berat. Sampai sekarang, aku belum mendapat pekerjaan tetap. Aku mulai memahami arah pembicaraan ini. Namun aku tetap bertanya, lalu surat ini? Fajar mengusap wajahnya. Aku sekarang mencoba membangun usaha distribusi kecil. Aku butuh pemasok. Dan, ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Semua orang menyarankan satu nama. Aku mengernyit. Siapa? Kamu. Aku benar-benar terdiam. Fajar tersenyum pahit. Aku baru tahu. Toko orang tuamu sekarang sudah menjadi distributor terbesar di wilayah ini. Menyuplai puluhan warung, beberapa koperasi, dan minimarket lokal. Aku menatapnya cukup lama. Selama ini ia tidak mengetahui perkembangan usahaku. Ia masih mengira aku hanya menjaga toko kecil seperti dulu. Fajar kembali berbicara. Aku malu datang ke sini. Sangat malu. Karena dulu aku berkata, kamu tidak akan berkembang. Nyatanya, yang berkembang justru usahamu. Sedangkan aku harus datang membawa surat permohonan. Ia menundukkan kepala semakin dalam. Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara kipas angin yang terdengar pelan. Beberapa saat kemudian, ayah masuk ke ruangan. Beliau tersenyum ramah. Nadia? Oh, ada tamu ya? Aku mengangguk. Iya, ya. Ayah memandang Fajar beberapa detik, lalu tersenyum hangat. Silakan diminum airnya, Nak. Fajar langsung berdiri, menyalami ayah dengan kedua tangannya. Maafkan saya, Pak. Ayah terlihat bingung. Maaf untuk apa? Fajar menahan air matanya. Dulu, saya pernah menganggap pekerjaan Bapak tidak layak. Saya juga meremehkan toko ini. Tapi hari ini, saya justru datang meminta bantuan dari tempat yang pernah saya hina. Ayah hanya tersenyum bijak. Beliau tidak membalas dengan sindiran. Tidak pula mengungkit masa lalu. Beliau hanya berkata pelan, rezeki itu milik Allah. Kadang kita berada di atas. Kadang kita belajar saat berada di bawah. Tidak ada yang perlu dipermalukan selama kita mau bekerja dengan jujur. Mata Fajar langsung dipenuhi air mata. Untuk pertama kalinya,
Ia benar-benar merasakan betapa kecilnya kesombongan yang dulu ia pelihara. Dan beberapa menit kemudian, ia akan menyampaikan satu permohonan yang jauh lebih berat daripada sekadar meminta kerja sama bisnis. Ruangan kecil itu kembali hening. Fajar masih berdiri di hadapan ayah. Kedua tangannya saling menggenggam, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Aku belum pernah melihatnya serendah itu. Dulu, ia selalu berbicara dengan penuh percaya diri. Hari ini, bahkan menatap mataku pun ia kesulitan. Ayah kembali duduk. Nah, kalau memang ada yang ingin disampaikan, sampaikan saja. Fajar menarik napas panjang, lalu perlahan duduk kembali. Tangannya masih memegang map coklat itu. Pak, sebenarnya saya datang bukan hanya ingin menawarkan kerjasama. Ayah mengangguk pelan. Lalu, Fajar menundukkan kepala. Saya datang untuk meminta kesempatan. Aku mulai memahami maksudnya. Kesempatan apa? Fajar menatapku. Nadia, aku ingin menjadi pemasok tetap untuk toko kalian. Aku sudah menghubungi beberapa distributor. Tapi mereka semua bilang, kalau ingin usahaku berkembang, aku harus bekerja sama dengan toko milik keluargamu. Aku terdiam. Hidup memang benar-benar penuh kejutan. Orang yang dulu menganggap toko ini tidak memiliki masa depan, kini justru datang berharap bisa menjadi bagian darinya. Fajar membuka isi map. Di dalamnya terdapat proposal kerjasama, daftar harga, surat izin usaha, nomor induk berusaha. Semua sudah disiapkan dengan rapi. Aku benar-benar serius. Aku tidak datang untuk mencari belas kasihan. Aku hanya berharap diberi kesempatan membuktikan bahwa aku masih bisa bekerja dengan jujur. Ayah mengambil proposal itu. Beliau membacanya perlahan. Sesekali mengangguk kecil. Kemudian beliau menyerahkannya kepadaku. Nadia, kamu yang mengelola usaha sekarang. Keputusan ada di tanganmu. Fajar langsung menatapku. Tatapannya penuh harap. Aku membuka proposal itu. Semuanya memang terlihat cukup baik. Rencana distribusinya jelas. Harga yang ditawarkan juga masuk akal. Secara bisnis, tidak ada masalah. Namun, hatiku masih mengingat semua kata-kata yang pernah ia ucapkan. Untung dulu nggak jadi sama penjaga toko. Hidupmu akan segitu-segitu saja. Kalimat-kalimat itu masih terdengar jelas di telingaku. Fajar kembali berbicara. Aku tahu. Mungkin aku tidak pantas meminta bantuan. Tapi percayalah, aku sudah berkali-kali ingin datang. Aku hanya terlalu malu. Ia tersenyum pahit. Kesombonganku dulu justru menjadi tembok terbesar yang menghalangiku datang ke sini. Aku menatapnya cukup lama. Lalu bertanya, Jer, kalau posisi kita dibalik, kalau hari ini tokoku yang bangkrut, dan aku datang membawa proposal ke kantormu, menurutmu, apa yang akan kamu lakukan? Fajar langsung terdiam. Pertanyaan itu membuat wajahnya semakin pucat. Ia tidak bisa langsung menjawab, karena ia tahu, jawabannya tidak akan menyenangkan. Beberapa saat kemudian, ia berkata lirih. Sejujurnya, dulu, mungkin aku akan menolakmu. Ruangan kembali sunyi. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Setidaknya hari ini kamu jujur. Air mata Fajar akhirnya jatuh. Nadia, aku benar-benar menyesal. Dulu aku terlalu sombong. Aku mengukur keberhasilan dari jabatan, dari mobil, dari pakaian. Aku bahkan lupa bahwa orang yang bekerja dengan tulus akan selalu menemukan jalannya sendiri. Ayah memandangnya dengan tenang. Laki-laki yang baik bukan yang tidak pernah salah, tapi yang berani mengakui kesalahannya. Aku menutup proposal itu, lalu menatap Fajar. Aku sudah memaafkan semua yang pernah kamu lakukan. Wajah Fajar sedikit berbinar. Namun aku melanjutkan, tapi memaafkan tidak berarti semua kepercayaan langsung kembali. Ia kembali menundukkan kepala. Aku mengerti. Aku berdiri dari kursiku, lalu berjalan ke arah jendela toko. Kulihat para karyawan sedang sibuk melayani pelanggan. Beberapa mobil pengiriman sedang memuat barang. Aku tersenyum kecil. Semua ini tidak datang dalam semalam. Ada kerja keras, ada doa orang tua, ada perjuangan panjang. Bukan keberuntungan. Aku berbalik menghadap Fajar. Proposalmu akan kupelajari. Kalau memang usahamu layak menjadi mitra, aku akan bekerja sama. Bukan karena kita pernah punya hubungan. Bukan juga karena aku kasihan. Tapi karena bisnis harus dibangun di atas profesionalisme.
Air mata Fajar kembali mengalir. Ia berdiri, lalu membungkukkan badannya dengan penuh hormat. Terima kasih, Nadia. Aku tidak menyangka, orang yang dulu paling aku rendahkan, justru menjadi orang yang memperlakukanku dengan paling terhormat. Saat Fajar melangkah keluar dari toko, ayah tersenyum kepadaku. Naya, kamu tahu kenapa ayah bangga sama kamu? Aku menggeleng. Karena kamu membalas penghinaan. Bukan dengan dendam, tapi dengan kedewasaan. Ucapan ayah membuatku tersenyum. Namun aku belum tahu, seminggu kemudian, Fajar akan kembali datang ke toko kami. Bukan membawa proposal baru, melainkan membawa kabar yang membuatku benar-benar terkejut, sekaligus menjadi penutup yang tidak pernah kami bayangkan. Seminggu berlalu, aku masih mempelajari proposal kerjasama yang dibawa Fajar. Aku tidak ingin mengambil keputusan hanya karena masa lalu kami. Bagiku, bisnis adalah tentang kepercayaan. Dan kepercayaan harus dibangun dengan bukti, bukan dengan rasa kasihan. Pagi itu, seperti biasa toko sudah ramai sejak pukul 6. Truk pengangkut beras baru saja selesai menurunkan barang. Beberapa karyawan sibuk menyiapkan pesanan untuk warung-warung langganan. Aku sedang memeriksa laporan penjualan ketika salah seorang karyawan menghampiriku. Mbak Nadia? Iya? Ada tamu lagi. Aku tersenyum kecil. Pak Fajar ya? Karyawan itu mengangguk. Iya? Tapi kali ini beliau datang sama ibunya. Aku sedikit terkejut. Aku keluar menuju ruang tamu toko. Di sana, Fajar berdiri bersama seorang wanita parubaya yang langsung kukenal. Beliau adalah Bu Siti, ibu Fajar. Begitu melihatku, beliau langsung tersenyum haru. Nada? Aku menyalami beliau dengan hormat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Beliau menggenggam kedua tanganku. Maafkan Fajar ya, Nak. Kalimat pertama yang keluar dari mulut beliau membuat suasana langsung terasa haru. Bu Siti menoleh kepada putranya. Cepat, sampaikan sendiri. Fajar menarik napas panjang. Nada? Aku datang bukan untuk mendesak jawaban soal kerjasama. Lalu, aku hanya ingin mengembalikan sesuatu. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam tasnya. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, masih tersimpan kalung sederhana yang pernah kuberikan kepadanya saat kami masih kuliah. Kalung itu bukan emas, bukan pula barang mahal. Aku membelinya dari hasil menabung uang beasiswa. Fajar tersenyum pahit. Dulu aku menyimpannya. Bukan karena nilainya, tapi karena itu pemberian orang yang benar-benar tulus mencintaiku. Ia menundukkan kepala. Sayangnya, aku baru menyadari arti ketulusan itu setelah kehilangannya. Aku memandang kalung itu beberapa saat, lalu menutup kembali kotaknya. Terima kasih sudah menjaganya. Tapi sekarang, lebih baik kamu simpan sebagai pengingat. Pengingat agar tidak lagi menilai seseorang dari penampilannya. Fajar mengangguk pelan. Bu Siti mengusap air matanya. Nadia, dulu ibu juga salah. Ibu ikut bangga waktu Fajar memilih karir. Tapi ibu lupa mengajarinya untuk tetap rendah hati. Akhirnya, kesombongan itu membuat dia kehilangan orang baik. Aku tersenyum sopan. Semua orang pernah salah, Bu. Yang penting mau belajar. Setelah berbincang cukup lama, aku akhirnya membuka map proposal kerja sama itu. Jah. Fajar langsung menatapku. Aku sudah mempelajari semua proposalmu. Jantungnya tampak berdebar. Secara bisnis, rencanamu bagus. Tapi ada satu syarat. Apapun syaratnya, aku siap. Aku tersenyum. Selama 6 bulan pertama, kamu harus membuktikan kualitas pelayananmu. Pengiriman tepat waktu. Barang sesuai standar. Dan semua transaksi dilakukan secara profesional. Tidak ada perlakuan khusus. Kalau berhasil, kita lanjutkan kontrak jangka panjang. Wajah Fajar langsung berubah. Bukan karena kecewa, melainkan karena lega. Terima kasih. Aku janji tidak akan mengecewakan kepercayaan ini. 6 bulan kemudian, Fajar benar-benar menepati janjinya. Barang selalu datang tepat waktu. Tidak pernah ada komplain. Ia bekerja keras dari pagi hingga malam. Perlahan, usahanya mulai berkembang. Namun kali ini, ia tidak lagi memamerkan keberhasilannya. Ia lebih banyak diam, lebih banyak belajar, dan lebih sering mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang membantunya. Suatu saat kami menghadiri acara UMKM di kota kami, seorang teman lama menghampiri Fajar. Wah, sekarang kamu kerja sama-sama toko Nadia ya?
Fajar tersenyum. Iya. Teman itu tertawa kecil. Dulu bukannya kamu bilang dia cuma penjaga toko? Fajar tidak tersinggung. Ia justru menjawab dengan tenang. Itulah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku pernah mengira jabatan lebih tinggi daripada karakter. Padahal, karakterlah yang membuat seseorang mampu membangun apapun. Aku mendengar jawabannya dari kejauhan. Dalam hati, aku ikut bersyukur. Bukan karena ia menyesal, tetapi karena akhirnya ia benar-benar berubah. Setahun kemudian, toko kami semakin berkembang. Gudang bertambah. Jumlah karyawan meningkat. Banyak anak muda di sekitar kami mendapatkan pekerjaan. Ayah tersenyum bangga melihat semuanya. Beliau berkata, Nadia, harta paling besar yang kita punya bukan toko ini. Bukan gudang ini. Tapi nama baik yang kita jaga. Aku mengangguk sambil tersenyum. Aku akhirnya memahami satu hal. Orang boleh menertawakan hidup kita hari ini. Boleh meremehkan pekerjaan kita. Boleh memandang rendah kesederhanaan kita. Tetapi selama kita tetap bekerja dengan jujur, menghormati orang lain, dan tidak berhenti belajar, waktu akan menjadi saksi bahwa kesuksesan sejati bukan tentang siapa yang paling cepat terlihat hebat, melainkan siapa yang tetap rendah hati ketika akhirnya berhasil. Dan hari ketika Fajar datang membawa surat permohonan itu, bukanlah hari aku membalas dendam, melainkan hari ketika kehidupan mengajarkan kami berdua bahwa kesombongan bisa meruntuhkan seseorang, tetapi kerendahan hati mampu membangun kembali masa depannya.